Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo Bang, Weekenders Friends. Oke Bang, ini baru pertama kali ya Bang datang ke TVRI. Sebelumnya pernah datang ya Bang. Abang lebih enak panggil apa Bang? Bang Weng aja. Bang Weng ya, Bang Weng. Abang hari ini kegiatannya biasanya apa Bang? Kebetulan saya kan ketua program studi ilmu hukum di Magister Hukum UMA, S2 Hukum. Berarti Abang ini jam segini bolos lah ya? Izin sama Bu Izin. Kirain bolos ngajar ya Bang. Biasanya apa? Dari program studi apa Bang? Ilmu hukum. Magister ilmu hukum S2. Jadi Abang biasanya ngajar itu di bagian mata kuliah paling sering apa? Jadi kalau misalnya di S1 itu saya ada mengajar tentang hukum telematika. Ada mengajar tentang psikologi kriminal. Saat ini ngajar hukum pidana internasional. Di S2 kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan dan criminal justice system, sistem peradilan pidana. Berarti pidana itu, Abang berarti ada nyangkut dengan cybercrime nggak sih Bang? Cybercrime, karena undang-undang ITE ya Bang ngajar juga. Itu ngajarnya dari S1 atau S2 sampai S3? S2 aja. Jadi kalau misalnya kita di S1 ada hukum telematika, maka itu kan Bang bahas tentang cyber law dan cybercrime. Kalaupun di S2 ada kebijakan kriminal sama sistem peradilan pidana, itu bahas tentang cybercrime juga karena pembaharuan hukum pidana. Oh, berarti cybercrime ini kan kayaknya jiwanya anak muda sekali tuh Bang. Kayak Abang lah masih muda lah gitu, udah jadi kepala prodi S2 lagi, bukan S1 loh, S2. Ada nggak tuh Bang? Biasanya kalau kita mahasiswa ini kan, kalau jumpa dosen yang muda, kita gampang sharing-sharing gitu, nanya. Abang di S1 ada nggak Bang anak-anak mahasiswa Abang gitu, dia sharing gitu tentang masalah dia, mungkin mata kuliah yang pas dengan kehidupan dia. Ada nggak tuh Bang biasanya? Banyak sekali sih Bang ya. Mereka sharing ya, mulai dari kayak mereka bikin video ya kan, apakah video yang saya buat ini adalah video yang termasuk melanggar kesusilaan nggak ya Pak? Karena saya nari-nari ya kan, baru saya ada ngetik kata-kata, apakah kata-kata ini termasuk pencemaran nama baik atau ini fitnah dan sebagainya. Banyak sekali, bahkan sebenarnya anak S2 juga yang sudah mengetahui tentang hukum pidana, mereka sharing lagi kan. Karena memang mahasiswa kita di S2 juga banyak yang polisi juga yang menangani kasus-kasus cybercrime. Takut juga mereka ya kan Bang. Benar. Tiba-tiba kan dia buat mahasiswa hukum kena lapor pula dia kan, bagian IT gitu, cybercrime gitu. Berarti Abang selain mengajar ada lagi nggak sih Bang kegiatan Abang? Jadi ya memang fokusnya mengajar ya Bang. Tapi saya juga kepala pusat anti korupsi dan 3 dosa di Universitas Medan Area, dan saya juga wakil ketua MAHUPIKI Sumatera Utara. 3 dosa itu apa itu Bang? 3 dosa itu intoleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Itu kayaknya pembahasan tentang cybercrime juga. Benar. Karena perundungan itu bullying itu kehidupan nyata, tapi habis itu kan bullying itu juga terjadi di ruang cyber, di cyberspace. Itu yang kita bahas tentang cyberbullying. Yang tadi itu kan Abang berarti bahas bullying dan juga cybercrime yang lainnya. Aku mau nanya ini Bang, kita ini Bang sebagai milenial, penting nggak Bang kita ketahui cybercrime ini? Soalnya kan nggak lepas lah Bang ya. Kalau orang zaman dulu mungkin nggak lepasnya sama telepon yang nggak ada jejak digitalnya. Kita lah milenial, kita buat konten takutnya ketangkap, itu bisa nggak Bang kayak gitu? Betul. Jadi kan gini Bang Rafiq, penting sekali untuk zaman sekarang ya kan, untuk mengetahui tentang cybercrime. Kenapa? Kalau saya simpelnya saya bilang gini, kalau misalnya nggak mau berhadapan dengan permasalahan cybercrime, udah matikan handphone, matikan laptop, selesai. Masuk ke dunia batu ya Bang. Selesai kan. Karena kelakuan apapun kita harus ada hukumnya, harus tahu dasarnya. Tinggal turn off, selesai kan. Cuma permasalahannya kita hidup di era globalisasi, teknologi, informasi dan komunikasi. Nggak mungkin kita menghindar dari teknologi itu sendiri. Karena teknologi itu memang seperti pisau, punya dua sisi lah ya. Jadi ada negatif, ada positif. Positifnya itu kan ternyata teknologi itu kan bisa untuk belajar, berinteraksi, ya kan, memperoleh informasi. Justru memang kan teknologi informasi itu untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Tapi karena saat ini sudah konvergensi, ya kan. Kalau zaman dulu kan
handphone itu kan besar bentuknya, ya kan? Bentuknya besar. Laptop juga, komputer juga besar, ya kan? Tapi saat ini kan kita fungsi yang ada di komputer udah bisa kita lihat di handphone dan sebaliknya juga. Dan semakin gampang, ya kan? Gampang berbuat juga. Betul. Juga. Oh, berarti kalau anak-anak milenial itu bagaimana sih, apa yang harus dipahami ya, Bang? Itu apa yang harus tahu dia untuk melakukan teknologi itu, Bang, biar tidak terkena lah cybercrime itu, Bang. Jadi kan pertama gini ya, Bang Rafiq ya. Hidup ini kan paling simple. Kita bikin yang baik aja selesai. Nah, kehidupan kita dalam sehari-hari kita melakukan kebaikan, ya kan, aturan-aturan kita ikuti. Yang namanya menghina itu nggak boleh di kehidupan nyata. Ya kan? Ya tinggal kita aplikasikan aja di kehidupan di internet kita. Ya udah, kita juga jangan menghina gitu. Kalau mengkritisi itu kan membangun tuh kan, berbeda, dan itu kan ada ranahnya, ya kan. Nah, kita kan juga di dalam kehidupan sehari-hari itu kan berpakaian yang sopan, ya kan, menjaga adat istiadat kita, ketimuran kita. Ya udah, hal-hal yang berhubungan tentang mengumbar kita punya badan secara fisik yang melanggar kesusilaan gak usah kita lakukan gitu. Lakukan, ya kan. Tapi walaupun gitu kan sering nih kan, teknologi ini cara mainnya itu nggak lokal, tapi global. Jadi walaupun kita hidup di ketimuran gitu kan, kita melihat orang global, kita bisa mengikuti juga, kita posting, kita ikuti. Itu termasuk kena nggak sih, Bang? Pasti, Pak. Bang Rafiq. Jadi kan permasalahan sekarang ini globalisasi. Udah sifatnya borderless ya. Jadi apa yang terjadi di Amerika kita tahu hari ini, tanpa kita harus pergi ke Amerika. Apa yang terjadi di Inggris kita tahu, ya kan. Jadi misalnya pun ada konten-konten negatif, konten-konten kekerasan, konten-konten yang melanggar kesusilaan, yang dimana itu legal di negara lain, maka itu mau nggak mau bisa kita akses. Walaupun misalnya itu udah diblokir, ada internet positif dan sebagainya, ada aplikasi dan sebagainya untuk memproteksi. Tapi pada akhirnya yang namanya kejahatan tetap selalu ada cara. Misalnya bagaimana cara untuk memblokir, ya kan? Adalah satu cara, ya kan? Tapi ada yang memposting 1000 cara untuk membuka blokir. Yang paling saya kenal VPN ya, Bang ya. Iya, itu salah satu. Salah satunya Bang ya, VPN itu. VPN pakai browser yang ini. Betul. Terblokir apapun tetap terbuka juga ya, Bang. Benar. Gitu ya. Berarti kalau kegiatan seperti itu ada nggak sih, Bang, hukum di negara kita yang mengatur, Bang? Mungkin luar negeri udah ada, kita udah ada nggak? Mungkin anak milenial banyak yang nggak tahu nih ya, Bang ya. Benar. Ada nggak, Bang, hukum yang mengatur ini, Bang? Ada. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ini kan, Bang Rafiq, kita ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ya kan, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimana juga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Itu adalah nyata undang-undang yang dimana di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi yang mengatur kejahatan di ruang cyber. Di ruang cyber, ya, Bang. Di seluruh dunia pun undang-undang terkait dengan cybercrime udah ada. Bahkan sebenarnya kita ketinggalan kan. Dia baru ya, Bang? Iya, 2008 itu termasuk walaupun tahunnya itu lama, ya kan. Maksudnya itu kan terlalu lama lah bagi kita. Karena 19 terlalu sama kita sadar ya, Bang ya. Karena di Amerika sendiri tahun 1980 mereka udah ada aturannya. Tahun 1990 mereka udah ada. Belum lahir itu ya, Bang ya? Iya, betul. Belum lahir udah mereka buat undang-undangnya. Benar. Berarti terlalu lama. Terlalu lama kita. Ya, benar. Undang-undang itu. Benar. Gitu. Jadi mereka itu, Bang Rafiq, itu berawal dari case-case. Ya. Banyak kejadian, penipuan, ya kan, cyber fraud, banyak pencemaran nama baik. Nah, dari case-case ini berarti kita harus bikin sebuah aturan. Nah, kalau kita kan udah kejadian, ya kan, baru kita bikin. Udah banyak kejadiannya, Bang ya. Benar. Bagus sebenarnya ketika kita membandingkan dengan negara lain terkait dengan peraturan perundangan, Bang Rafiq. Cuman permasalahannya dalam bicara tentang penegakan hukum ini, banyak juga ketika kita membuat satu aturan, kita hanya membandingkan aja tanpa mengetahui isi substansinya. Contoh kalau kita bicara tentang undang-undang ITE kita, pencemaran nama baik, ya kan, pasal 27 ayat 3, ya kan, mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, ya kan, memiliki muatan pencemaran nama baik. Padahal pasal 27 ayat 3 itu, yaitu bagian daripada KUHP pasal 310, 311. Jadi sebenarnya itu diambil dari KUHP sendiri. Iya. Padahal KUHP sendiri juga memiliki kelemahan.
Karena kan undang kita dari Belanda itu, Bang Raffi. Iya, dari Belanda. Benernya pun dari Belanda gitu. Kita cuma mengambil dari Belanda, revisi. Betul. Harusnya kan melakukan pembaruan. Iya. Dan belum tentu yang hukum dari Belanda itu sesuai dengan adat ketimuran kita ya. Betul. Makanya kan ada RUU KUHP kan, rancangan undang-undang KUHP pidana. Kalau itu disahkan maka akan lebih baik. Tapi kan kalau kita bicara tentang undang-undang cybercrime ini nggak bisa diperbarui gimana pun tertinggal karena dia hukum dan teknologi. Teknologi terus berkembang terus, nggak mungkin nge-stuck ya Bang. Betul. Selalu berubah. Kita buat peraturannya ini mungkin tidak boleh, mungkin zaman dulu kayak susah sekali ya Bang, kayak zaman dulu boleh kita mengkritik terlalu ini karena orang terlalu bebas kan, rupanya itu pencemaran baik, bisa dibilang gitu ya kan Bang ya. Kalau kita Bang Rafiq ya kan bicara tentang pencemaran baik, begitu banyak rakyat Indonesia kan 270 juta lah kita bilang ya. Kalau kita nengok dari cara masyarakat untuk melakukan interaksi di media sosial, rata-rata bisa kena undang-undang ITE kan? Bisa, karena pun nggak sadar. Nggak sadar gitu. Makanya yang harus dipelajari ya. Benar. Ya. Dan yang saya sampaikan juga kan berarti ya harus sering disampaikan tuh tentang cyber culture dan etik. Jadi tidak boleh menghina, tidak boleh mengambil hak orang lain terkait dengan hak cipta, ya kan? Baru kita tidak boleh melanggar kesusilaan. Hal-hal seperti itu paling tidak harus tertulis di media sosial, di website yang dimasuki, di jejaring sosial yang digunakan, mau Twitter, mau Facebook, mau Instagram, semuanya itu harus ada. Jadi ketika kita klik, kita tahu ada aturan-aturan seperti itu. Kalau kita melanggar, ya tentu kita kena undang-undang ITE. Berarti selain pencemaran nama baik, apalagi sebenarnya yang di dalam lingkungan undang-undang ITE kan anak milenial, awak pun takut ya Bang kayak HP gitu kan. Kadang gak mungkin lah awak tahu semua undang-undang ITE, tapi itu perlu. Apa aja sih Bang ruang lingkup undang-undang ITE itu Bang? Selain pencemaran nama baik. Oke, jadi melanggar kesusilaan pasal 27 ayat 1 ya kan, baru ada judi online pasal 27 ayat 2. Online ya Bang ya? Iya, itu termasuk juga ya kan. Berarti kalau inilah Bang ya, kita anak muda, mungkin kawan-kawan kita pernah ada yang pakai judi-judi online, judi bola biasanya Bang. Itu bisa nggak Bang? Pasti bisa kan, asalkan memang ada aplikasinya, gamesnya, harus ada transaksi keuangan dan sebagainya, kenapa enggak? Kena juga ya. Justru karena adanya pasal 72 itulah maka yang berhubungan tentang perjudian di ruang cyber. Itu kena. Ruang cyber itu kena ya Bang. Selain judi online ada lagi nggak Bang yang di undang-undang ITE itu? Kita ada pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan. Baru habis itu ada tentang hoax, berita bohong, ya kan. Baru pencemaran terhadap SARA yang tadi kita sampaikan juga, ya kan. Baru ada cyberbullying atau perundungan, nah itu ada juga. Ada banyak sih kalau misalnya di undang-undang ITE itu. Terlalu banyak ya Bang. Luas ya. Tapi takutnya gini sih Bang, di hadapan anak muda, takutnya malah undang-undang ITE ini kayak menahan kita berekspresi. Itu sebenarnya salah atau nggak sih Bang undang-undang ITE itu? Sebenarnya melarang, kayak orang mengatakan kayaknya ini menutup kita berekspresi lah tuh Bang. Nanti gimana tuh Bang? Sebenarnya enggak sih ya. Undang-undang ITE itu membatasi kita untuk cara kita berkomunikasi, ya kan. Sebenarnya kalau kita hidup dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, sesuatu hal yang dibatasi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Iya. Memang kan satu tindakan yang berlebihan itu negatif, nggak baik gitu. Misalnya kayak kita bercanda, ya kan. Ada yang bercandaan itu kalau misalnya menghina secara fisik bisa terbahak-bahak ya. Kan? Tapi kalau misalnya ternyata kita lebih smart untuk bercanda dengan nggak harus menghina secara fisik, tapi kita bercanda secara intelektual, bisa juga kalau lebih terbahak-bahak ya kan. Kayak bercanda gitu kan Bang. Kalau kehidupan nyata, awak bercanda, mungkin dia nerima nggak nerima udah nggak bisa dilaporkannya awak bercanda. Jadi kalau di media sosial itu pasti bisa lah ya. Pasti kena, tergantung apakah dia tersinggung atau enggak kan ya. Oh dia tergantung atau tersinggung. Tapi itu kan tiba-tiba dia makanya di story Bang. Di story itu kan banyak aplikasi kan pakai story yang mungkin cuman 1 hari 24 jam. Nah, itu kayak mana cara ngelaporinnya Bang? Kan habis itu hari 24 jam. Jadi gini sih Bang Rafiq ya, apapun yang ada di ruang cyber, mau dalam hitungan detik ataupun menit dia tetap ada. Walaupun dari delete. Jadi kalau memang mau dilacak, tentu bisa. Nomor 1 kalau misalnya kita menjadi korban ya kita harus mempunyai buktinya kan, screenshot dan sebagainya.
Makanya kalau misalnya ada pencemaran nama baik ya kan, langsung di screenshot, di foto dan sebagainya, karena itu sebagai bukti elektronik. Cuman itu berarti kita ngelapor ya bang? Iya, kita harus melapor ya kan. Berarti kalau soal laporan gitu, abang pernah nggak sih nangani karena aku kurang apa juga ya, ngerti juga. Memang ada nggak orang laporan IT itu? Banyak juga nggak sih bang? Banyak sebenarnya Bang Rafiq ya. Banyak dilaporkan, tapi memang prosesnya saat di kepolisian ya nggak semua diterima. Memang kan harus ada proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau ternyata bukan merupakan tindak pidana ya itu nggak akan lanjut lah naik ke atas. Berarti dia jebol dulu dari kepolisian, baru nanti masuk ke bagian pakar hukumnya. Iya. Abang pernah nangani nggak sih bang? Pernah dulu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 saat jadi seorang advokat lah ya. Iya, advokat. Jadi kita bela, kita punya klien ya kan, dan dia nggak memenuhi unsur lah ya kan. Karena sebenarnya kan gini ya Bang Rafiq, ketika orang di media sosial itu dia bisa menyampaikan sesuatu itu tentunya kan di saat tertentu gitu ya. Ya bisa aja karena memang dia nggak sengaja dan sebagainya. Tapi kita harus bisa membuktikan ya kan. Iya, apalagi kalau misalnya ternyata nggak ada niat jahat ya, mens rea ya kan. Ada niatnya gitu harus ya ada bang? niat, ya. Gitu. Oh berarti kalau nggak ada niat jahat, tapi kan ada niat kayak aku ingin mengungkapkan bahwa si A ini kayak gini gitu. Tapi kan kalau fakta gimana bang? Oke, kalau fakta nggak ada masalah, tapi fakta ini apakah bisa mencemarkan nama baik orang ya kan? Karena kalau memang ada yang berhubungan tentang penegakan hukum ya udah di kepolisian kan, nggak perlu di media sosial kan. Berarti untuk kok sobat-sobat milenial yang ingin mengungkapkan fakta, kalau bisa jangan dulu di media sosial gitu ya bang. Tapi langsung laporkan aja. Itu bisa sangkut paut ke ini nggak bang? Pernah ada kasus brand. Mungkin konsumennya ini dia mengungkapkan, itu kan biasanya kan diperbolehkan biasanya konsumen mengapain ekspresinya, rasa dari brand tersebut. Nah, tapi dia ngapainnya di media sosial tuh bang. Terus dia kena undang-undang ITE. Itu kan kayaknya bagian pencemaran nama baik itu kayak terlalu karet nggak sih? Iya. Makanya kan sebenarnya kan undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 itu juga dilakukan revisi terus ya, Bang Rafiq ya. Karena kan ya kita kan ada juga tujuannya tuh untuk perlindungan konsumen, untuk menciptakan bahwa ya ini kayak masukan lah sebagai kritik dan sebagainya ya kan. Tapi memang kita harus bedakan ranah-ranahnya lah. Karena kalau dia bicara tentang ruang cyber atau cyberspace, dia memiliki dampak yang luas. Sehingga ya tentunya kalau memiliki dampak yang luas kita harus lebih menjaga-jaga lah, berhati-hati. Jadi gimana lah bang caranya kita yang milenial kan mungkin kita peduli sama brand tersebut. Gimana cara kita mengekspresikan kepedulian kita itu? Takutnya kan di media sosial kena undang-undang ITE itu gimana tuh bang? Ya tentunya kan langsung aja lah. Kita kan ada pengeluhan terhadap satu produk kayak kan. Kalau misalnya kita di media sosial itu kan kesannya nanti menjatuhkan produk itu. Gitu. Iya. Walaupun itu mungkin fakta gitu ya bang. Tapi kan faktanya tuh cuma satu sisi dia, sisi yang lain enggak ya bang. Oke bang. Oh baru selain pencemaran nama baik tadi namanya bullying ya bang ya. Iya. Cyberbullying gitu. Karena kan yang kita tahu kalau lah bullying yang di dunia nyata paling ngebully dia itu yang di sekitar dia yang korban itu. Nah, sedangkan di media sosial ini dampaknya kayak terlalu luas itu bang ya, global ya bang. Jadi kalau misalnya Bang Rafiq lihat dari dalam Undang-Undang ITE itu kan ada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, ya kan? Ya pencemaran nama baik itu sebenarnya cyberbullying juga, tapi dengan sifat cyber harassment. Cyber harassment itu bullying dengan sifat mencemarkan nama baik. Nah, tapi ada juga pasal 29 tentang menakut-nakuti. Makanya saya disampaikan apa sih yang dimaksud dengan pasal 29 ini menakut-nakuti? Ya kan? Kan harus diperjelas lagi. Artinya kita lihat sebenarnya Undang-Undang ITE juga memiliki kelemahan. Jadi memang harus dilakukan revisi, perbaikan. Karena cyberbullying itu banyak jenisnya tuh, Bang Rafiq. Ada yang cyber harassment, menghina, ada yang memfitnah, cyber denigration, ada yang dia melanggar kesusilaan, sexting, ya kan? Dan ya ada jenis-jenis yang lain lagi lah, ya kan? Masih banyak lah. Karena kan kayaknya kalau di Indonesia ada juga kasusnya, paling banyak di luar negeri ya bang ya kasusnya. Emang kalau bullying tuh luar negeri kasus yang paling parah tuh apa sih bang?
Kalau di luar negeri itu udah banyak yang bunuh diri ya, Bunuh Bang diri Rafiq ya, ya. bunuh diri. Salah satu kasus yang luar biasa itu kasusnya Amanda Todd dari Kanada. Seorang wanita, anak perempuan usia 12 tahun yang menjadi korban cyberbullying. Jadi dia kenal seorang pria di media sosial Facebook. Pria ini dia umur 12 tahun, pria ini sekitar umur 20 tahun. Orang tua ya. Sebenarnya masih itu aja udah ganjil ya. Ya, ganjil, ya. Dengan jarak umur seperti itu. Tapi mungkin dilihat kan teman-teman aja ya. Jadi pria itu memuji Amanda Todd. Dia bilang kamu seorang wanita yang cantik, seksi dan sebagainya. Namanya anak umur 12 tahun yang labil ya Bang Rafiq ya. Begitu dipuji senang ya. Senang ya kan. Langsung diekspos-nya ya karena saya dipuji. Iya, dibilang seksi ya kan. Terus karena dibilang seksi disuruh menunjukkan bagian tubuhnya lah. Saat dia menunjukkan bagian tubuhnya artinya tidak berbusana. Tidak berbusana, disitulah dia screenshot. Dia foto lah ya kan, bahkan di record. Dia belum sebarluaskan. Dia mengancam cyber stalking. Jadi dia bilang kalau misalnya kamu nggak mengirimkan lagi foto kepada saya, video, maka saya sebarkan. Memang si Amanda Todd nggak kirim lagi itu. Karena nggak dikirim disebarkan. Makanya disebarkan. Pada akhirnya kasus ini terbongkar. Ternyata pelakunya itu bukan umur 20 tahun. Seorang pria Belanda berumur 46 tahun. Jatuhnya pedofil. Pedofil ya Bang ya? Agak lain orang. Ngeri kan Bang Rafiq ya? Ngeri juga ya. Berarti dunia media sosial ini. Karena kita nggak tahu dia pakai foto profil siapa. Kita ngeliat orangnya gitu. Benar. Tapi kalau di luar negeri sudah ada hukum cyberbullying yang bagian situ. Kalau di Indonesia pun sudah ada ya Bang? Jadi kalau kita perhatikan, Indonesia ada di pasal 29 tapi tidak cukup. Karena dia hanya menyampaikan menakut-nakuti. Padahal kalau kita mau tahu cyberbullying itu apa, cyberbullying itu adalah suatu tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki pencemaran nama baik, melanggar kesusilaan, mengancam yang ditujukan kepada anak di bawah umur, memiliki dampak psikologi dan psikosomatik. Nah artinya luas sebenarnya ya kan. Nah, itulah hasil disertasi saya sebenarnya Bang Rafiq. Berarti Abang disertasi Abang itu bagian bullying juga ya? Memang kebijakan penanggulangan kejahatan cyberbullying terhadap anak di Indonesia. Cyberbullying. Berarti isinya itu ini termasuk nggak sih Bang kalau kita terlalu memuji anak-anak di media sosial tapi terlalu kamu cantik nih kita bilang. Ada foto anak, kamu cantik besarnya sama Om Yo, besarnya sama Abang tuh bisa kena lapor gak sih Bang kayak gitu? Kamu cantik besarnya sama Om. Kamu ngapain dia? Kira-kira. Itu bisa kan ngapain ya Bang? Karena kan bercabang ya. Ya. Artinya harus kan dulu. Kita harus tahu juga konteks dari informasi yang disampaikan tuh tujuannya apa dan sebagainya. Jadi memang kan harus berhati-hati lah terkait dengan cybercrime ini, Bang Rafiq ya. Atau maksudnya nih, kamu cantik sama Om aja yuk gitu. Konteksnya mendampingi seumur hidup lah Bang, gitulah Bang. Atau konteksnya tuh sama Om ini punya apa gitu, punya barang gitu. Itu kena lah ya Bang kalau ngomong gitu. Kalau itu saya rasa enggak lah ya. Tapi sebenarnya yang terkait dengan konten-konten seperti itu, kalaupun ada informasi elektronik disampaikan media sosial, dihindarilah ya. Karena memang kebanyakan mereka berkomunikasi membiasakan. Jadi kayak misalnya bercanda ya kan, secara fisik, agama dan lainnya itu dianggap lucu-lucuan. Kan ada juga komedian-komedian ya, maksudnya stand up comedy. Iya sih. Stand up comedy yang bercanda secara fisik dan sebagainya ya kan. Ya mungkin itu bercandaan, tapi untuk beberapa orang itu bukan sebuah bercandaan. Takutnya candanya itu jadi stereotip bagi orang lain, jadi orang menganggapnya seperti itu. Jadi Bang Rafiq kita harus garis bawahi bahwa sebenarnya yang sering menjadi korban cyberbullying itu anak-anak. Yang dimana mereka labil. Kalau kayak saya umur 31 tahun ya kan Bang Rafiq. Kalau dibilang kulit saya hitam saya nggak tersinggung, saya justru tersinggung kalau dibilang kulit saya putih. Kulit saya hitam fakta ya Bang. Fakta ya. Begitu ya Bang. Tapi kan kita karena udah cukup bijak. Biasanya anak-anak yang kayak gitu kan. Benar. Saya diejek gini kan. Iya betul. Mungkin kayak saya kan celan gitu kan. Terus agak susah banget terus dia jejek orang gitu. Buat itu bisa termasuk bullying juga loh Bang. Bullying. Karena saya pernah keadaan itu nggak berani jadi introvert.
Kenapa? Karena saya kalau ngomong diajak orang celat dan itu memang untungnya itu di apa ya, di lingkungan tidak media sosial. Mungkin kalau media sosial saya bisa lebih drop lagi ya itu Bang ya. Betul. Jadi kan sebenarnya kan banyak orang melihat kekurangan orang lain ya, Bang Rafiq ya. Padahal sebenarnya yang berhasil di hari ini adalah orang-orang yang memiliki kekurangan di masa lalu. Artinya kita harus kasih tunjuk juga ke orang-orang bahwa ya nggak masalah kita memiliki kekurangan. Tapi ketika kita memiliki kekurangan itu bukan satu tempat untuk pembahasan di media sosial yang kita bahas dan sebagainya. Karena orang memiliki dampak psikologis yang berbeda-beda. Saya berbullying itu ya sampai bunuh diri, sampai self injury, sampai dia menyayat. Menyayat ya Bang ya. Kan nggak, kita kadang berpikir ya kok bisa ya orang melukai dirinya merasa lebih baik. Artinya dia ada masalah secara psikologis, stres dan sebagainya. Iya sih, paling kalau di dunia nyata yang bully dia satu dusun lah, kalau bilang sih dusun atau satu lingkungan, dia nggak pindah lingkungan ya Bang ya. Kalau di media sosial satu global nggak bisa dia. Betul. Mau buat akun baru pun dicari ya Bang. Benar. Dan satu lagi kan Barat ya. Mungkin banyak orang yang berpikir gini, saya itu ganteng, cantik, ya kan. Habis itu saya pintar, saya nggak mungkin jadi korban. Oh jangan salah. Justru yang paling banyak korban yang seperti itu. Dan seperti itu Bang. Iya. Contoh di Amerika, saya ada beberapa teman-teman ya di Amerika, di Inggris ya, udah cantik tuh dia. Tapi dibilang gendut, dia merasa percaya bahwa dia gendut. Langsung berubah ya Bang. Kadang ada yang dia sebenarnya betul-betul gendut, ya kan? Tapi dia nggak merasa bermasalah dibilang gendut, ya dia happy-happy aja gitu. Makanya sebenarnya yang paling penting itu pikiran positif. Pikiran positif ya Bang. Oh, tapi kalau kayak saya kan, saya mungkin merasa saya ganteng ya di kawan-kawan penyiar TVRI ya. Tapi kalau dibilang saya gendut, yang penting dibilang tuh saya kan agak berisi juga atau apa, muka saya tidak terlalu kayak perawatan kayak kan, muka kamu nih bolong-bolong kayak bulan, sering dibilang kayak gitu biasanya kalau kita yang berjerawat. Nah itu kalau saya positif itu biasanya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau saya mau laporan bisa tuh Bang. Bisa aja, kenapa enggak? Jadi gini ya Bang Rafiq ya, filosofinya sangat simpel ya. Indonesia itu benderanya merah putih ya. Iya, merah putih. Ya itu sebenarnya kalau kita mau tarik filosofi kan darah kita merah, tulang kita putih. Iya. Ya kan. Jadi manusia itu kan semua ciptaan Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu membanding-bandingkan ini yang lebih apa dan sebagainya. Kita semua ciptaan Tuhan. Makanya ketika saya ngambil disertasi tentang cyberbullying, saya nggak ambil tarik dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab. Saya tarik dari sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Iya. Itu yang paling penting ya Bang ya. Betul. Karena orang yang ke ketuhanan Maha Esa nggak mungkin dia mengejek dalam media, nggak usah media sosial sama lingkungan luar negeri pun nggak mungkin dia mengejek ya Bang ya. Jadi kalau saya bilang ya, jangan menghina, bukan karena untuk menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi untuk menjaga ketuhanan Maha Esa. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Iya, betul. Mana mungkin kita menghina sesama makhluk yang ciptaan. Semua mulia gitu. Berarti kalau ada orang menghina saya, berarti kamu menghina ciptaan Tuhan, kamu menghina Tuhan juga ya. Betul. Betul juga tuh, berarti harus itu yang dia langsung tarik ke sila pertamanya ya kan. Sila pertama. Karena kalau kita bicara tentang undang-undang, law-nya, kita bicara tentang undang-undang dasar, ground right-nya, kita bicara tentang Pancasila, ideologinya, ya semua akan balik ke sila pertama Pancasila, dan itu kaitannya tentang agama. Tentang agama Bang. Berarti disertasi Abang ini sangat luas sekali ya Bang. Iya, luar biasa lah Bang Rafiq ya. Tujuannya sebenarnya saya meneliti untuk memberikan manfaat. Mungkin untuk orang-orang yang merancang undang-undang itu ya mungkin bisa melihat disertasi Abang ya. Betul, kan, sebagai perbandingan gitu kan. Karena kan itu kan untuk membantu. Betul. Membantu. Karena undang-undang itu menurut saya pun hukum itu kayak buatan manusia, tidak ada yang tetap. Kita harus selalu revisi ya Bang. Betul. Makanya perlulah anak-anak milenial kayak Abang gitu yang mengerti tentang teknologi untuk mereka dengarkan gitu ya Bang. Benar. Jadi Bang Rafiq sebenarnya juga kita nggak bisa menyelesaikan hukum hanya dengan hukum. Iya. Ya kan? Bahkan hukum pidana itu sifatnya ultimum remedium. Dia jalan terakhir dalam menyelesaikan penanggulangan kejahatan. Karena kejahatan cybercrime ini ada faktor-faktor kriminogen ya. Orang melakukan kejahatan karena faktor ekonomi, ya kan? Karena pengangguran, tidak tahu buta huruf, ya kan?
karena permasalahan pendidikan, moral, etika dan sebagainya. Faktor-faktor ini kalau misalnya dihapus, baru kejahatan itu terselesaikan. Masalahnya faktor-faktor ini di luar hukum pidana semua. Kalau kita hanya bicara tentang pasal-pasal, nggak akan selesai. Juga. Makanya lebih bagus menanggulangi. Sebelum terjadi kejahatan tersebut. Iya, betul. Tapi kalau undang-undang ITE ini sifatnya masih kayak after kejahatan, setelah kejahatan. Betul. Makanya dia ada namanya kan techno prevention, penanggulangan dengan teknologi. Dengan kita melakukan cyber security, keamanan. Kalau keamanan kita kuat di teknologi kita itu kan orang nggak bisa masuk ke dalam sistem informasi kita sembarangan. Nggak sembarangan dihack ya kan. Makanya laptopnya harus diperbarui, keamanannya. Baru kalau kita tahu tentang cyber ethics, cyber culture kita, jangankan kita baca undang-undang ITE, nggak baca undang-undang ITE pun kalau begitu di setiap website, di setiap media sosial kita ada aturan-aturan, oh tidak boleh seperti ini sebagainya, itu kita pun tentunya akan menjaga kan untuk tidak melanggar. Oh baru kita kembali ke masalah cybercrime itu. Ini loh Bang, ada kasus seperti yang kawan saya yang dia cerita. Emang dia perempuan, jadi dia pernah pacaran gitu Bang. Ya, kita anak muda ngerti yang namanya istilah VCS. Oke. Dia pacaran, mungkin mereka telah melakukan VCS gitu, dan sama si laki-laki entah alasan apa dia men-screenshot atau meng-record video tersebut, dan mereka putus dan dia disebarkannya. Itu gimana sih Bang? Bagi si perempuan itu cara dia menanggulangi tersebut Bang? Jadi pertama harus dikasih tahu nih Bang Rafiq ya, apapun yang terjadi di ruang cyber, apapun informasi elektronik, dokumen elektronik yang sudah diketik, video, audio yang sudah diposting, yang udah masuk ke ruang cyber, nggak akan bisa hilang. Nggak akan bisa hilang ya Bang? Nggak akan bisa hilang. Makanya harus hati-hati. Walaupun di-delete. Privacy sendiri ya Bang? Iya. Makanya harus dipikirkan baik-baik ketika kita berada di internet. Makanya walaupun ya itu kan VCS itu termasuk negatif ya, melanggar kesusilaan ya kan, pencemaran nama baik ya kan. Gini, sebenarnya hal seperti itu mungkin gini ya, di negara kita tuh berbeda itu ya kan. Kita kan memang ada ketimuran yang menjaga sekali lah, jangankan berpakaian seksi ya, maksudnya jangan berpakaian terbuka. Kita berpakaian tertutup saja pun, kalaupun misalnya menunjukkan lekuk tubuh yang bisa menimbulkan pandangan tidak baik, itu pun masih dikritisi. Apalagi mempertunjukkan bagian-bagian tertentu. Sangat menjaga sekali. Mungkin di luar negeri yang seperti itu mereka oke. Contoh lah, pornografi juga bukan masalah di negara tertentu karena legal. Hanya dengan batasan umur ya kan. Sedangkan kita kan tidak ya kan. Tapi negara kita yang membuat itu tidak memperbolehkan konten-konten seperti itu, justru paling banyak yang menjadi korban kan, karena kan bisa diakses kan. Bisa diakses, betul. Nah itu kan tadi kan dia sebaiknya dia jangan lakukan itu. Tapi kalau telah jadi korban, dia disebarkan, itu gimana cara? Karena kan korbannya takut, dia takut melaporkan malah makin disebarluaskan, atau tidak digubris lah Bang, atau dia malah sama bagian yang dilaporkan itu malah lebih dibully lagi dia. Itu gimana Bang? Dia harus ambil buktinya, di screenshot ya kan, laporkan ke polisi cyber ya kan, dan akan diproses itu. Oh, kita ada polisi cyber. Ada. Cyber. Memang khusus dia bagian IT itu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara case ya Bang Rafiq, memang fenomena saat ini lucu ya, maksudnya namanya penegakan hukum, law enforcement, itu case sekecil apapun harus diselesaikan gitu ya. Tapi fenomena yang terjadi, ya ada tuh case-case yang viral, baru lebih diutamakan dan sebagainya ya kan ya. Kalau menurut saya ya, itu kritik terhadap hukum dan penegak hukum dimanapun gitu. Jadi makanya bukan enak ya kalau kita bicara tentang hukum dan penegakan hukum ya kan. Sangat berat, kita harus ada lembaga untuk penegakan hukumnya, kita harus buat peraturan perundang-undangannya dan sebagainya. Jadi ya kita juga jangan segan untuk mengkritisi memang itu yang terjadi pada hari ini. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Gitu. Iya betul. Apalagi hukum itu ciptaan manusia. Betul. Bang, ya. Harus direvisi, diperbarui dan sebagainya. Makanya kita para sobat milenial di Sumatera Utara yang mengerti hukum, mengerti teknologi, cobalah mengikuti instansi-instansi tersebut. Iya betul. Karena masuki untuk membantu hukum tersebut ya Bang. Karena itu pun kenanya
kalau kita tidak peduli, kalau nggak kena kita mungkin anak cucu kita, keluarga kita kena hukumnya, entah korban atau mungkin dia nggak tahu dan dia tiba-tiba menjadi tersangka ya bang. Betul. Tiba-tiba kan sering seperti itu bang. Banyak. Justru Bang Rafiq juga tadi kan Bang Rafiq sampaikan kita kan menyampaikan sesuatu untuk generasi milenial ya kan. Seakan-akan ini generasi milenial lagi dalam keadaan takut yang butuh masukan-masukan ya. Gimana kalau kita ubah mindsetnya? Kita ajak generasi milenial untuk memberikan informasi-informasi ini kepada generasi yang dianggap lebih tua. Karena walaupun undang-undang ITE itu dari tahun 2008 sampai hari ini tahun 2022, seakan-akan banyak juga yang nggak tahu tentang undang-undang ITE. Iya banyak yang nggak tahu. Saya pun saya bilang saya nggak pernah tahu ya bang. Kadang anak bilang, tapi itulah kita yang harus memberi informasi masukan ya bang. Betul. Kalau bisa memang anak muda sama-sama kita. Iya. Contohnya seperti abang ya. Benar. Kita lah ya kan bang Rafiq ya. Masih milenial udah jadi banyak ikuti sebagai kepala apa tadi bang di UMSU 3 dosa ya bang? 3 dosa kepala anti korupsi dan 3 dosa Universitas Medan Area, Mahupiki Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi wakil ketua. Mahupiki itu apa benarnya bang? Mahupiki itu Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi ini perkumpulan pakar-pakar hukum pidana dan praktisi yang konsen di hukum pidana. Jadi bahasanya tentang penanggulangan kejahatan. Kejahatan ya bang. Itu perlu lah ya bang. Iya, dan di dalamnya itu bahas-bahas tentang cybercrime ya kan. Jadi kejahatan ini harus dilakukan pembaharuan. Makanya ada pembaharuan hukum pidana, perbandingan hukum pidana, karena sebagai upaya penanggulangannya seperti itu gitu. Tadi bang Mahupiki. Nah itu yang boleh masuk situ tuh orang yang gimana bang profil? Yang masuk ke Mahupiki itu memang dia rata-rata doktor ya, doktor dan praktisi yang konsen di hukum pidana. Umur nggak ada batasan bang ya? Ya harus ini ya, sarjana hukum lah, sarjana hukum, magister hukum. Kalau baiknya anak muda ngerti teknologi ya bang ya. Mungkin sobat milenial yang tamatan hukum gitu, tamatan IT gitu ya, berarti kan masuk aja gitu kan. Mungkin bisa tanya sama Bang Friends gitu kan, sama Bang Friends gitu. Jadi kita bisa membantu hukum-hukum tersebut, mencari. Jadi dunia udah berubah, zaman sudah berubah. Mungkin zamannya orang tua kita sudah terlewati. Ini zamannya kita sekarang bang ya. Betul. Kita harus bangun sama-sama. Jangan nggak peduli ya betul ya bang. Kayak seperti saya kan, Bang Rafiq kan, misalnya tulisan-tulisan saya tentang cyber harassment, cyberbullying, cyber fraud, banyaklah tulisan-tulisan saya tentang cybercrime. Itu kan salah satu upaya juga untuk nanggulangi kejahatan. Ada yang konsen tentang cybercrime menulis dan dibaca, baru sebagai pembicara di podcast seperti ini, di TVRI, ya kan, baru tempat lain dan sebagainya. Memang saya konsennya di cybercrime. Artinya kalau misalnya seperti saya bisa, kenapa nggak kita ajak adik-adik kita, rekan-rekan kita yang lainnya, masyarakat untuk sama-sama bisa kita hidup di era sekarang teknologi dengan aman, kenapa enggak? Itu balik ke kita. Diberi masukan ya bang. Oke, bang. Jangan takut lah, karena memang teknologi itu memberikan manfaat. Baru tentang cybercrime lagi bang, termasuk pengambil alihan akun itu termasuk nggak bang? Masuk ke masuk ke dalam informasi elektronik kan, seperti hack kan ya? Iya, karena itu kan sering ya bang ya, youtuber besar ya, pernah ada beritanya dia gaming, akunnya diambil, diambil orang itu bisa ya? Bisa. Berarti yang penting ngelapor. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang ngehack bang. Gimana cara ngelapornya bang? Nanti kan itu ada urusan dari polisi cyber untuk mencari tahu. Karena ada proses penyidikan kan. Yang penting kita lapor aja dulu, ya kan. Akun kita, apa buktinya punya kita dan dikuasai orang dan sebagainya. Artinya kita serahkan aja dulu gitu. Nggak ada kasus yang di ruang cyber itu bisa lepas kalau misalnya ternyata kan udah ada jejak digital, IP address dan sebagainya itu akan dapat. Berarti, tapi kalau ada orang yang coba-coba bang, niatnya nggak hacking, tapi HP dia gitu kan dipakai sama kawan. Coba lo, aku mau buka HP ku mati, aku mau buka Instagram di HPmu, pakai akun aku gitu kan. Tersangkut, terus dia nyoba-nyoba, tergantikan gitu bang, terpegang dia lah bang. Itu bisa kena juga lah ya bang. Ya sebenarnya kan tergantung juga sih Bang Rafiq ya. Maksudnya kalau memang kita merasakan dirugikan saat dihack itu, ya kita laporkan. Kita laporkan ya bang, kalau merasa dirugikan ya bang. Kan sesuai dengan laporan ya itu. Iya sesuai dengan laporan. Baru selain hacking itu lagi,
pernah kan bang seperti ada kasus-kasus yang mungkin dia buat konten, dia buat konten yang nampilnya dia sama lawannya, terus dia menghacking lawan bicaranya di dalam media sosial itu bisa kena juga. Tapi itu kan konten. Iya. Apakah itu betul? Kita tanya juga ya kan. Apakah itu hanya untuk hiburan? Kadang ada juga untuk hanya hiburan aja ya kan ya. Tapi kalau memang betul itu ya dia pasti kena lah kan nggak boleh. Tapi yang jadi permasalahan bukan kontennya dia ya kan. Kontennya dia. Ya. Tapi hackingnya. Tapi hackingnya. Tapi itu menunggu aduan dulu ya bang. Iya bisa dia laporkan lah ya kan. Laporkan dulu. Dan yang lapornya itu korban yang di-hacking. Tidak bisa orang yang menonton ini menghacking nih. Iya enggak lah. Nggak bisa. Karena nggak ada kepentingan ya. Nggak ada kepentingan ya bang. Berarti bisa juga kayak pencemaran apa ya. Kalau masalah konten ini kan sangat ribet ya bang. Sepertinya saya mengejek kawan saya gitu kan. Mungkin dia dari suku ini. Atau mengejek karena fisiknya. Terus ada orang, saya ini ngejeknya ke dia, ke si A. Terus ada orang yang mungkin dia merasa, itu gimana bang ngelakuin? Itu termasuk undang ITE juga bang ya? Iya, dia diejek di mana? Diejek mungkin secara fisik, tapi si A ini tidak bermasalah. Tapi yang lain bermasalah, dia seperti dibilang, maaf ya nih bang ya, tapi tetap gue bilang, saya takut juga ya bang ya, kamu gini, kayak ini katanya, kayak ini gitu. Yang merasa yang si A ini nggak merasa, karena dia tahu nih adalah bercanda. Orang lain yang fisiknya seperti itu merasa itu bisa bang, dia ngelaporin. Iya kalau memang nggak ditujukan ke dia sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Cuman ya kita lihat dulu ya, tergantung postingannya juga tuh bang Rafiq, ya kan, ditujukan ke siapa gitu kan. Kalau direct langsung ke orang yang disinggung itu bisa ya kan, tapi kalau misalnya enggak, nanti kan ada satu pembelaan juga kan, jadi kan nggak tujukan ke dia gitu. Makanya harus hati-hati lah kalau di media sosial. Media sosial ini bang harus hati-hati sekali. Baru ada yang paling sering terjadi nih bang. Mungkin kita anak muda sadar ini bang, kalau ada orang yang mau mencoba hack akun kita, tapi untuk orang tua tidak sadar, biasa ditelepon ini. Ibu, ibu dapat hadiah ini, surprise hadiah ini, tapi kirim ya bu sebagai pengirimannya, kirim ada nomor yang saya kirim OTP gitu. Itu gimana? Kan itu biasanya pakai akun ini bang, akun nomor fake gitu bang. Iya. Nah itu gimana cara? Itu kan bisa masuk cyber fraud, penipuan juga. Penipuan juga. Iya. Dan kalau sudah, itu gimana sih mekanisme melaporkannya bang? Dari yang sebelum, artinya dua lah, satu dia belum terjebak. Belum memberikan nomor OTP-nya, gimana dia cara melaporkannya bang. Satu lagi, dia telah memberikan OTP-nya, otomatis akunnya diambil, mungkin yang lainnya buktinya tak dapat lagi, akunnya dia hilang, itu gimana bang cara lapor? Iya sebelumnya itu yang dengan nomor itu dikasih lapor ya kan, atau juga setelahnya itu silakan, nggak ada masalah sih bang Rafiq ya. Berarti setelah itu nggak ada masalah ya bang, penting bawa laporan aja. Karena selalu ada bukti elektronik itu. Tidak mesti harus harus apa namanya, harus dapat orang siapa yang baru ada yang kan nanti itu bisa dicari pencerahan gitu. Emang teknologi ini sangat ini ya bang, kayak dunia baru ya bang. Betul. Dunia ini hukumnya, teknologi ini hukumnya, banyak sekali dunia barunya. Betul. Bang ya, hukum-hukum tersebut. Baru ada lagi bang yang ada, saya baru kepikiran. Ada yang kasus perempuan yang dia bawa senjata atau apa dekat istana gitu, yang mana dia bang. Terus tapi bukan perempuan itu, tapi ada orang bilang ini nih orangnya ini, dia nunjukin KTP, nunjukin nama, alamat gitu. Abang tahu kan berita? Dia nunjukin nama, alamat. Ini orangnya ini yang membawa senjata itu, padahal bukan dia bang. Itu diposting gitu. Iya diposting, itu yang diposting itu bang. Nah itu bisa jadi ke cyber denigration kan, fitnah juga fitnah, ya kan? Itu fitnah ya bang. Yang kena adalah orang yang pertama kali bang. Betul. Yang memposting, mentransmisikan. Makanya kita jangan sembarangan memposting itu kan ya. Orang yang punya masalah, tapi kita mengekspos dan masuk ke ruang cyber, kita yang kena. Kan banyak kan ya kasus-kasus seperti itu. Oh berarti banyak kasus. Berarti dia yang kena itu yang pertama ekspos. Tapi kalau yang komen kena juga nggak? Bisa juga kalau bisa juga ya bang. Kenapa enggak ya kan? Karena mengomentari terkait dengan itu. Iya karena banyak ya bang, banyak sekali ya bang ya. Oke, banyak ada anak muda yang komen dia nggak tahu gitu bang. Benar.
Berarti sebenarnya anak muda itu harus paham lah Bang ya. Betul. Harus paham betul bagaimana undang-undang ITE ini ya Bang. Karena kita yang megang teknologi ya Bang. Ya kan? Karena kita anak muda yang kehidupan kita tuh bersama teknologi terus. Betul, benar. Jadi kan Bang Rafiq, teknologi informasi dan komunikasi ini, ya kan, dalam upaya penanggulangannya itu, dia itu kan bicara tentang penegak hukumnya, ya kan. Kalau kita sebutnya law enforcement officer. Kalau ada kasus cybercrime, ya kan, kenapa dia nggak terselesaikan, ya kan? Tentunya kan juga itu akan tergantung juga dari aparatur hukum dalam penyelesaian ini gitu. Di seluruh dunia kita perhatikan ada kasus-kasus yang sebenarnya termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan, tapi kenapa tidak diproses, ya kan? Nah, maka itu akan balik lagi dari aparatur hukum yang memproses itu sendiri. Sehingga kalau kita mau menciptakan penanggulangan kejahatan yang baik, maka kita juga harus menciptakan aparatur hukum yang mempunyai human resource yang baik juga, yang dimana mereka mengetahui tentang teknologinya, ya kan? Mereka juga mengetahui dalam upaya penanggulangan kejahatannya. Dan itu menjadi permasalahan yang harus kita kembangkan kan, karena kan apa iya misalnya kita ada polisi cyber ya kan, tapi apakah polisi cyber adalah polisi yang sudah mumpuni sesuai dengan standar dalam upaya penanggulangan cybercrime secara internasional? Karena cybercrime ini ada pertemuan-pertemuan internasional ya. Oh, ada pertemuan. Iya, yang membahas terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan ya kan. Karena dia terus berkembang ini. Bang Rafiq, terus berkembang. Cyber security, ya kan, cyber culture, perkembangan dari aparatur hukum untuk menciptakan peningkatan kualitas mereka, itu terus harus dilakukan. Kalau misalnya itu nggak dilakukan, ketinggalan. Ketinggalan ya. Iya. Aparatur hukumnya juga harus. Berarti harus sangat kompleks sekali ya Bang. Betul. Untuk kita juga sobat milenial ya Bang. Betul. Berarti kalau menurut aku nih Bang ya, sebagai apa? Kita sebagai anak milenial, kita menggunakan telepon genggam, teknologi, kita harus tahu asas hukumnya gitu ya Bang. Kalau Abang sendiri gimana Bang? Masukan untuk sobat milenial yang mungkin menggunakan teknologi Bang. Betul. Jadi Bang Rafiq, untuk sobat-sobat milenial yang menggunakan teknologi, gunakanlah teknologi informasi dan komunikasi sebaik mungkin. Kita harus menjaga etika kita, ya kan, culture kita, ya kan, ikuti aturan-aturan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita maupun orang lain. Yang namanya pencemaran nama baik jangan dilakukan, memfitnah orang lain jangan dilakukan, menyebarkan berita-berita hoax juga jangan dilakukan, melanggar kesusilaan jangan dilakukan. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin gitu. Dan jangan takut untuk menggunakan teknologi dengan alasan kalau misalnya saya menggunakan teknologi, nanti teknologi ini nanti memiliki dampak negatif sama saya. Tetap harus digunakan teknologi, iya. Asalkan digunakan sebaik mungkin. Dan percayalah, dengan kita ada undang-undang ITE, kita ada aparatur hukum kita juga ada Kemenkominfo, dan kita kan juga ada KPAI kan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Banyak lembaga-lembaga yang memang mensupport anak-anak Indonesia, ya kan, remaja-remajanya untuk bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang baik, dan nggak usah takut. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin dan hati-hati dengan jempol. Hati jempol ya Bang. Terima kasih ya Bang telah datang di podcast TVRI Sumut. Siap Bang Rafi. Ya, mudah-mudahan disertasi Abang dapat didengar oleh para terima kasih. Dan juga mahasiswa Abang menjadi Bang Friends yang baru. Akan banyak Bang Friends yang baru muncul dari mahasiswa Abang. Terima kasih Bang Rafi. Terima kasih Sobat Milenial, saksikan terus podcast TVRI Sumut. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast TVRI Sumut. Terima kasih.